Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Pratama dari Angkatan 73, Kelompok 2A, Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan Journal Learning dari Agenda 1 Modul kedua, yaitu Analisis Isu Kontemporer. Pembelajaran mengenai analisis isu kontemporer pada agenda ini membuka cakrawala berpikir saya bahwasannya esensi dari bela negara tidak lagi sekedar menghadapi ancaman fisik konvensional. Di era volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity atau VUCA saat ini, ancaman telah bermutasi menjadi bentuk yang lebih sublim, kompleks, dan multidimensional dalam wujud isu-isu strategis kontemporer. Sebagai aparatur negara, kami dituntut memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat global, nasional, hingga lokal. Kami dibekali pemahaman mendalam untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai fenomena destruktif seperti korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundry, proxy war, hingga kejahatan komunikasi massa. Isu-isu ini bukan sekedar berita di media massa, melainkan tantangan nyata yang secara sistematis dapat mendegradasi ketahanan nasional dan integritas bangsa jika tidak dimitigasi dengan tepat. Satu poin krusial yang saya dapati dari materi ini adalah pergeseran paradigma dalam melihat masalah, dari yang semula berbasis intuisi atau asumsi publik, menjadi analisis yang berbasis data dan metodologi ilmiah. Pembelajaran ini membekali saya dengan pisau analisis yang sistematis melalui 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap penapisan isu, menggunakan instrumen APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, atau menggunakan instrumen USG, urgency, seriousness, dan growth, untuk menyaring sekian banyak isu di lingkungan kerja, menetapkan skala prioritas, dan menentukan satu core issue, yaitu yang paling mendesak untuk diselesaikan. Tahap kedua yaitu tahap mendalami dan membedah isu, menggunakan alat analisis seperti fishbone diagram untuk mencari akar penyebab masalah dari berbagai dimensi, manusia, metode, material, lingkungan, atau analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, untuk melihat peta kekuatan dan kelemahan internal di tengah peluang dan tantangan eksternal. Dan yang terakhir adalah tahap rekomendasi penyelesaian alternatif, yaitu menyusun tabel rekomendasi penyelesaian isu yang logis, terukur, dan adaptif dengan memetakan pihak-pihak terkait yang harus dilibatkan dalam eksekusi dan solusi. Bagi saya, analisis isu kontemporer ini bukan sekedar tugas administratif atau formalitas kelulusan evaluasi. Ini adalah panduan reflektif bagi profesionalisme ASN. Menguasai teknik analisis ini melatih saya untuk berpikir kritis, inovatif dan solutif, serta responsif. Analisis isu kontemporer adalah perwujudan bela negara yang intelektual, melalui pemahaman yang komprehensif terhadap masalah dan penguasaan alat analisis yang tepat. Saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, berdaulat, dan melayani. Demikian Learning Journal pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.